Keliru PKS Jawa Barat mengkritik apalagi terus-terusan menghajar melawan arus fenomena melejitnya KDM Kang Deddy Mulyadi. Kalau sekedarnya saja tak apa, tak ada masalah. Bagian dari kelompok orang yang benar-benar menginginkan adanya solusi perbaikan yang terbaik, bukan nyinyir ngotot-ngototan asal berbeda saja apalagi kalau sudah mengideologis pula. Ini harus cepat-cepat dihindari. Belajarlah dari fenomena melejitnya Jokowi. Meski diakui pula Jokowi dulunya didukung oleh PKS di Solo, tapi itu saat semuanya sudah terlambat, sudah tak ada gunanya lagi. Mumpung fenomena KDM masih baru, masih terlalu pagi, tak ada salahnya PKS langsung menggandeng KDM. KDM bekerja tanpa sistem, one man show, dan semacamnya. Kritik-kritik seperti ini sebetulnya normatif saja dan sebetulnya tak perlu pula dilanjutkan. Jangan sampai ada gium yang pernah beredar luas di media sosial bahwa kalau ada sesuatu yang tidak didukung PKS, maka sesuatu itu sudah berada di jalan yang benar. Sebaliknya, sesuatu yang didukung oleh PKS, maka sesuatu itu berada di jalan yang tidak benar. Ingatlah, belum ada tokoh yang didukung oleh PKS itu yang jadi orang nomor satu di Republik ini. SBY misalnya didukung PKS setelah putaran kedua Pilpres 2004. Sebelumnya malah PKS mendukung Amin Rais. Periode kedua SBY mau maju baru didukung oleh PKS. Saat itu semua sudah jelas SBY keluar sebagai pemenang. Yang menarik Prabowo 2 kali didukung PKS kalah, saat tak didukung PKS justru menang. PKS mantap mendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan justru ditinggalkan pula di Jakarta, padahal tak ada alasan sebetulnya. Jangan sampai ini terulang juga kepada KDM. Fenomena Kang Deddy Mulyadi tak bisa disamakan dengan Jokowi. Tentu saja, hasil akhirnya juga bisa berbeda jauh. Biasa saja, sosoknya saja sudah berbeda, kemunculannya juga berbeda, zamannya juga sudah berbeda. Meski katanya Jokowi masih dielu-elukan, rumahnya masih didatangi masyarakat seperti tempat wisata saja. Tapi itu bukanlah fenomena akan melejit lagi, melainkan fenomena di ujung-ujungnya saja. Berbeda dengan KDM, ini justru fenomena di awal yang akan terus melejit, yang batas akhirnya kita juga tak pernah tahu, bisa melampaui Jokowi, bisa juga tidak. KDM bukannya belum lahir saat fenomena Jokowi melejit, ia sudah jadi pemimpin juga, tapi belum seperti saat ini. Jokowi juga masih ada saat ini, tapi bukan zamannya lagi. Jokowi sibuk mempidanakan orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya. Kalau PKS justru membela diri bahwa beruntung PKS tak pernah mendukung Jokowi, itu pembelaan yang asal-asalan saja, asal menyembur saja. Persis seperti Prabowo yang kemarin tak didukung, toh nyatanya saat ini bergabung juga, meski terkesan malu-malu kucing. Begitu juga dengan Jokowi dulunya. Bahkan kemarin dengan cara meninggalkan Anies pula. Dikatakan pula bahwa Anies tak memberikan efek elektoral apa-apa terhadap PKS. Buktinya kursi PKS segitu-segitu saja. PKS lah akhirnya yang justru mematahkan Anies. Tragis juga. Kalau saja PKS tetap mengusung Anies di Jakarta, maka saat ini mungkin Anies sudah berkibar bersama KDM. Pramono Anung yang menang di Jakarta sepertinya tak melanjutkan tradisi Jakarta sebagai RI3. Ia disalib mudah oleh KDM dari Jawa Barat. Sistem pembinaan di PKS memang bagus, tak sedikit yang memuji hal itu. Tokoh-tokoh PKS yang mendirikan sekolah di setiap levelnya selalu ramai dan diburu oleh para orang tua murid. Sistem kepartaian di PKS juga sangat bagus, tak ada lawannya. Kabarnya hanya bisa ditandingi oleh PDIP, partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Tapi itu bukan alasan untuk tak mendukung apa yang sedang diusahakan oleh KDM dengan mendukung mengirimkan anak-anak yang disebut nakal, di mana orang tuanya sudah angkat tangan ke barak militer. Fenomena anak-anak nakal, tawuran, narkoba, kecanduan game online, dan semacamnya memang cukup mencemaskan kita. Sistem pembinaan di PKS juga belum terbukti bisa menekan hal ini. Tak ada salahnya usaha KDM ini didukung dan tak direspon oleh persoalan-persoalan teknis yang bisa disusulkan kemudian.
PKS khususnya di Jawa Barat harus cepat-cepat mengubah tempat berdiri. Jadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai mitra strategis. Jangan posisikan sebagai lawan. Apa-apa yang datang dari KDM harus ditolak, termasuk soal vasektomi. Vasektomi itu untuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi, tapi anaknya banyak. Anak dari kader-kader PKS banyak dan itu kebanggaan sebagaimana kebanggaan Rasulullah di akhirat nanti. Tak ada masalah. Kader PKS dianggap masyarakat yang secara ekonomi mampu pula mendidik anak-anaknya. Itu bagus sekali. Tapi jangan samakan dengan keluarga lain yang memang kurang mampu. Ijtihad sosial dan politik seperti ini harus agak longgar biar bisa agak fleksibel dan terlihat asik. Apalagi fenomena Kang Deddy Mulyadi ini dari budaya elit sudah merebak ke budaya massa. Semua sudah kecanduan lapor Pak Deddy. Dari Diki Chandra hingga Nagita Slavina. Semua demam lapor Pak Deddy. Dari anak nakal hingga suami nakal. Kalau sudah begini akan sulit dibendung. Bisa-bisa yang membendung itu yang akan tergulung. Bukan oleh Kang Deddy Mulyadi, tapi oleh orang lain yang kita tak tahu siapa, tapi tiba-tiba dengan mudah saja membela KDM. Mirip dengan Jokowi dulu, makin direndahkan, orang justru makin simpatik. Makanya saya tak setuju Pak Jokowi melaporkan orang yang sudah merendahkannya dengan maksud memberikan pelajaran. Itu bukan lagi Pak Jokowi yang dulu. Itulah salahnya. Goyang gemoy dulu juga diledek, tapi itulah yang keluar sebagai pemenang. Kita mau apa lagi?